Jadi memang pada waktu itu betul-betul bagaimana penyampaian saya terkait tentang Orde Baru adalah seperti itu. Artinya butuh pembanding karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Bung Kaharudin kemudian masih menjadi perbincangan hangat karena statementnya mengundang banyak orang untuk berkomentar karena seolah membalikan fakta sejarah masalah Orde Baru pas di hot room tuh ya. Kemudian malam itu diundang oleh TV One ya, memberikan klarifikasi masalah Orde Baru. Kita dengar nih klarifikasinya apa ya. Ke zaman Orde Baru dan sebelumnya. Jadi ada dua terkait tentang kesejahteraan dan kebebasan. Jadi yang perlu yang poin kebebasan, Mas, kami butuh penegasan kembali. Yang poin kebebasan berekspresi, mengeluarkan aspirasi bisa dipertegas kembali. Kalau versi Koordinator BEM seluruh Indonesia, poinnya apa? Esensinya apa? Antara Orde Baru dan juga sekarang di era demokrasi ini. Saat ini terkait tentang bagaimana tentang kebebasan, memang Orde Baru ada masalah kebebasan, ada banyak terjadi pelanggaran HAM di era Orde Baru, dan juga bahkan hari ini kita kenapa ke era sekarang, janji Presiden juga bagaimana hari ini mengungkap terkait tentang HAM gitu kan, bagaimana terkait tentang hal tersebut. Kemudian juga bagaimana hari ini tentang seandainya ya, kalau Presiden Jokowi kalau seandainya lebih aktif, kalau seandainya rezim ini otoriter, kamu sudah tidak ada di dunia ini. Saya dari tadi membiarkan Abang berbicara, jadi izinkan saya untuk berbicara, menyampaikan poin saya. Kita habiskan Kaharudin dulu, Bang. Jadi kan biar sama-sama. Tadi saya bicaranya ngawur kemana-mana, nggak jelas nih. Silakan Kak, lanjutkan. Oke. Kita nggak minta pengajaran dari kamu, jelas poinnya aja apa. Oke. Baik, terkait tentang kebebasan, bagaimana hari ini ketika kita mengkritik itu dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah terkait tentang ancaman pidana Undang-Undang ITE. Jadi kan seperti itu, jangan sampai hari ini kita seperti mundur. Jadi memang pembandingan seperti itu. Kemudian terkait tentang kesejahteraan, bagaimana hari ini utang negara kan berdasarkan statistik utang sektor publik Indonesia tahun 2014, posisi utang pemerintah itu kan tahun 2014 sebesar 2.599 triliun. Di tahun 2022 sebesar 7.014 triliun. Tapi Bos, soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini? Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan dengan rezim di sebelumnya, rezim Orde Baru. Kita di sini tuh ada di rezim Orde Baru, kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah, pertanyaannya apakah? Enggak, saya mau tanya apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab. Terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen. Ada persenannya. Kan makanya itu kan saya bilang ini anak-anak ini nggak punya ilmu, saya bilang turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali. Tidak ada makanya kalau mau bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Anda saya mau tanya, apakah Anda di rezim ini ya, Anda tidak, kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Sampai situ dulu, Bang. Kita kasih kesempatan jawab ke Harudin. Apakah ada intimidasi yang langsung dirasakan teman-teman BEM? Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait tentang kebebasan, bagaimana contoh, misalkan bagaimana beberapa BEM yang belum mendapatkan SK rektornya, kan bagaimana tekanan, kemudian surat pemanggilan waktu melakukan aksi, kan itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang. Tapi hari ini ingin menyampaikan adalah jangan sampai kita mundur ke era-era sebelumnya yang sudah terjadi. Dan itu kan menjadi pembelajaran bahwa bagaimana hari ini tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari Orde Baru. Tapi hari ini saya sampaikan bahwa jangan sampai kita seperti mundur.
Ya. Baik, Mas Karudin. Aku. Silakan Bang Egy. Ya, jadi saya bisa menangkap apa yang kemudian diucapkan oleh saudara Kaharudin ya. Jadi beliau itu ingin ada perbaikan di era reformasi, tetapi dengan kalimat yang muter-muter nggak karuan. Hingga pada akhirnya titik esensi yang akan kemudian disampaikan itu susah untuk dicerna oleh masyarakat. Contoh saja tadi Bang Edi itu menanyakan, sebetulnya sangat sederhana, apakah Anda merasakan langsung intimidasi? Malah ngomongin tentang rektor, malah ngomongin tentang BEM. Enggak, kalau saya nih yang ditanya oleh Bang Endi, saya kena intimidasi. WhatsApp saya dihack, WhatsApp saya disadap. Kemarin pas mau berangkat diapakan, itu kan yang sebetulnya itu langsung bisa respon gitu loh, karena langsung dirasakan oleh Bung Kaharudin. Itu sebetulnya cukup simpel. Jadi saya melihat Bung Kaharudin itu memang susah untuk mengeluarkan kosakata untuk kemudian menjawab dengan jelas dan tegas pertanyaan, sehingga endingnya ya akhirnya ada justifikasi. Oh, orang-orang ini tidak punya pengetahuan. Dan kemarin itu sebetulnya yang kemudian menjadi publik geram itu ngomong tidak sesuai dengan fakta sejarah. Itu saja sebetulnya. Bahwa di Orde Baru ada kebebasan, ada kesejahteraan. Kan itu. Sebetulnya kan selevel mahasiswa itu bisa menganalisa kesejahteraan itu seperti apa sih sebetulnya. Kemudian kebebasan itu seperti apa sih sebetulnya. Ya. Kemudian kalau misal benar ini ada kebebasan yang diintimidasi hari ini, harusnya kan orang-orang seperti Bung Kaharudin dan kawan-kawannya harus tidak ada dong berkoar-koar. Begitu bebasnya gitu loh. Kanal-kanal YouTube itu kan sangat memberikan ruang bebas untuk kita mengeluarkan apapun. Bahwa kemudian nanti katanya kan dihadapkan dengan buzzer, dihadapkan dengan undang-undang ITE. Ya tinggal pilih aja kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak kena delik. Saya kira nggak mungkin orang penegak hukum, aparat kepolisian menangkap orang yang jelas-jelas secara pandangan hukum tidak bersalah. Kenapa diciduk? Ya karena ada delik hukumnya. Kan gitu, Bos. Itu logika sederhana. Makanya di dalam bermedia sosial saya kira hari ini harus kita benar hati-hati. Karena ada undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE bayangkan tidak ada, maka orang akan bisa seenaknya ngomong. Ruang demokrasi ini, penyampaian pendapat yang begitu bebas ini akan sangat begitu liar tanpa terkontrol. Hari ini saja orang semua punya media untuk mengekspresikan apapun yang mereka lakukan, apapun yang kita inginkan kan, ada ruangnya nih. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada grup WhatsApp, ada status WhatsApp dan sebagainya lah. Itu kan ruang-ruang untuk kita bisa mengekspresikan apapun yang kita pikirkan dan rasakan. Ya, dan itu kita bebas untuk mengeluarkan apapun di kanal-kanal ini semua. Lah pertanyaannya, kalau yang kita statuskan di semua kanal ini tidak bertentangan dengan hukum, maka tidak mungkin dong kena delik. Undang-undang ITE ini nyasar kepada orang-orang yang memang itu provokasi, itu hasutan, itu hinaan dan sebagainya. Kan itu, kalau tidak menyangkut itu semua ya nggak bakalan dong. Kan nggak bakalan. Justru saya kira memang harus ada undang-undang ITE. Kenapa? Untuk mengontrol, ya, untuk mengontrol orang di media sosial. Karena sekarang sudah beda zaman. Sudah beda zaman. Dengan dulu ketika zaman Pak Harto itu nggak ada status WhatsApp. Nggak ada orang yang membuat kanal YouTube kemudian untuk berbicara, bersuara apapun yang dia rasakan dan inginkan, kan gitu, Bos. Dan sekarang semua orang bisa berbicara kok. Saya di sini anak kampung bisa buat channel YouTube, mengeluarkan apapun yang saya pikirkan dan rasakan. Kan gitu. Kan itu begitu bebas gitu loh.
Lah pertanyaan saya dari 705 video lebih saya yang kemudian diupload di kanal YouTube Manusia Plural ini, kan saya harus waspada, harus hati-hati, dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Kan gitu. Maka saya ada proses editing agar jangan sampai kata-kata saya kena undang-undang ITE, kena delik hukum, menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain dan sebagainya. Kalau mengkritik itu adalah hal yang wajar. Dan kita harus bisa membedakan mana mengkritik, mana menghina, mana menghujat dan sebagainya, kan itu. Yang kena delik hukum kan yang menghina, yang kemudian memprovokasi dan sebagainya, kan itu. Ada satu lagi, ada buzzer. Buzzer itu apa sih? Saya jadi pengen tahu buzzer itu apa. Dihadapkan dengan buzzer. Apakah selama ini saya ngkritik nih, BEMSI ini, koordinator BEMSI ini, saya akan mengkritik. Apakah saya juga buzzer? Apakah buzzer itu, apa definisi buzzer itu? Apakah seseorang yang dibayar oleh pemerintah untuk membelanya, atau orang yang tergerak hati dan pikirannya untuk kemudian yang membela jika ada program pemerintah yang benar, mengkritik jika ada program pemerintah yang salah? Buzzer itu juga sama apa? Gimana? Apa itu buzzer itu? Definisi buzzer itu apa? Apakah Bung Kaharudin mengatakan bahwa saya juga buzzer karena mengkritik Anda tentang Orba khususnya? Kan enggak. Kita mengkritik karena memang ada ruang untuk kita kritik. Ada persoalan yang kemudian harus dibereskan. Ada pernyataan yang keliru. Ada statement yang kurang tepat. Kan itu. Maka saya hadir. Kan gitu, Bos. Jadi jangan kemudian selalu mengatakan bahwa apa yang mengkritik, siapapun yang mengkritik Anda itu buzzer. Enggak. Ya. Cek aja apa yang Anda katakan benar atau salah. Kalau salah, kemudian orang mengkritik, nah itu kan orang berarti yang mengkritik Anda normal, tahu kebenaran, kan itu, Bos. Bukan berarti orang lain yang mengkritik Anda itu buzzer. Jadi jangan sempit dong, jangan sempit dong. Dan satu kali lagi, jangan kalau misal ditanya itu jangan muter-muter, liur, langsung aja tegas. Anda kena intimidasi, kena. Apa bentuk intimidasinya? WhatsApp saya dihack, WhatsApp saya disadap, saya tidak bisa nelpon orang tua, saya tidak bisa nelpon sanak saudara. Bagaimana kalau kemudian kejadian ini? Kan langsung. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah yakin itu yang melakukannya pemerintah atau ada yang lain? Nggak tahu. Ya iya, berarti jangan dulu nuduh pemerintah. Kan jangan sesimpel itu. Jadi jangan malah mengalor dulu muter. Kan gitu, Bos. Ya, mudah-mudahan tidak diambil hati. Allahumma fi lakum min thariq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.